berkolaborasi dan juga mereka sering membantu masyarakat Indonesia pada daerah-daerah bencana. Demikian. Oke, ada lain? Selesai? Terima kasih rekan sekalian atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman media. Pak, Mbak Putri, kapan? Sekarang? Oh ini. Ini mau wawancara individu sendiri. Aku ikut ya, maksudnya ikut ini. Iya. Dari mana? Apa? Kalau itu dokter senior. saya bangun rumah sakit biasa. Ini dari mana? Dari sana kita ekspor Trans 7. Yuk. Aja. Iya. Sini ini. Fokus ke dokter Yogi ya? Iya. Oke. Sini Bapak. Gak apa-apa kalau foto mau mendampingi. Oke Pak, sebelumnya boleh diperkenalkan nih namanya dan juga jabatannya di sini sebagai apa? Ya, selamat siang. Saya Dr. Yogi Prabowo, spesialis ortopedi. Ini juga Pak Farid, Insinyur Farid ya. Kami adalah presiden Mercy dalam hal ini. Pak, seperti yang kita tahu nih kan di Turki lagi ada bencana. Nah, untuk kesana sendiri nanti dari tim Mercy sendiri mengirim berapa relawan sih Pak? Ya, rencananya di fase awal tanggap darurat ini kami akan mengirimkan sekitar 7 hingga 8 tim yang terdiri dari dokter ahli bedah, ahli ortopedi, dokter anestesi, dan juga tim-tim penunjangnya untuk memberikan pertolongan korban-korban seperti itu. Oke, untuk di sana sendiri sekarang kondisi yang terkininya seperti apa sih Pak? Ya, ada kalau kita lihat dari media massa, kondisinya saat ini masih hektik dengan fase pencarian. Orang-orang beberapa daerah juga masih sibuk melakukan evakuasi korban-korban dari dalam reruntuhan. Hingga saat ini terakhir juga masih berlangsung dan korban-korban dibawa ke rumah sakit untuk diberikan pertolongan. Jadi itu sampai detik ini itu udah hari berapa ya? Hari ketiga ya. Ada berapa tim bedah yang bakalan diterjunkan Pak? Sementara kami akan mengusung satu tim bedah sekaligus juga ingin melakukan asesmen kira-kira kebutuhan apa untuk berikutnya, dan kami siap menerjunkan bukan hanya dokter tapi juga ada tim rekonstruksi kami, Pak Farid ya, yang juga sudah berpengalaman dalam melakukan rekonstruksi di daerah-daerah seperti Gaza kemudian Myanmar. Pak Farid sendiri melihat kondisi sekarang di sana seperti apa sih Pak, kondisi di bangunannya sendiri? Ya, kalau kita lihat dari bangunan itu hampir rata ya, sulit untuk dipertahankan karena dahsyat sekali gempanya itu. Tapi itu semua kan secara fisik harus kita lihat secara langsung. Tapi yang kita pikirkan saat ini adalah bagaimana supaya para korban yang terdampak karena gempa yang selamat untuk minimal mempunyai tempat berteduh sementara. Yang paling fast track atau cepat adalah tenda. Dan suhunya itu sangat dingin sekali. Mereka ini informasi yang kita dapat dari rekan-rekan Mercy yang udah ada di sana, itu mereka tidur di mobil, di tempat-tempat yang sifatnya bukan di gedung. Mereka sangat trauma. Sebagaimana kita juga ketahui kalau di Indonesia juga kan seperti itu. Nah itu yang kita harapkan kita bisa segera membantu itu, memberikan tenda-tenda dan fasilitas lainnya untuk minimal untuk mereka berteduh. Berarti yang sekarang yang sangat diperlukan tenda ya Pak? Ya,
pasti itu kan itu cepat, nggak perlu apa ya, tidak perlu proses pembangunan apakah itu sementara apakah permanen apalagi. Sekarang masih dalam seperti Dr. Yogi katakan, masih dalam proses pencarian korban. Yang Bapak lihat sendiri, berapa persen sih Pak kerusakannya di sana? Saya sendiri kan secara fisik belum ke sana, jadi kan belum melihat. Ini informasi dari rekan-rekan kita yang di sana dan media cukup besar. Korbannya aja kan terus bertambah. Kita tidak berharap itu bertambah, tapi statistik angka melihat puluhan, ratusan, ribuan. Sampai tadi aja kita miris sekali ya mendengarnya. Kita bisa bayangin nggak? Sekian ribu orang wafat. Belum lagi proses pemakamannya, belum lagi yang terdampak sakit dari akibat gempa itu sendiri. Nah, umumnya kalau gempa itu ya pertolongan pertama yang paling banyak itu patah tulang, fraktur. Nah ini teman-teman ortopedi yang diberangkatkan. Berarti rencananya berangkat sampai tanggal berapa dan nanti bakalan bertahan sampai selesai atau gimana Pak? Minimal 2 minggu. Minimal 2 minggu, 2 pekan. 2 pekan. Dan kalau memang perlu dianggap untuk diperpanjang, insya Allah kita perpanjang. Dan itu biasanya selama teman-teman berangkat tim pertama itu ada prepare lagi di sini untuk penggantinya. Karena kita lihat ini panjang, perjalanannya panjang sekali untuk recovery. Berarti untuk saat ini yang menjadi fokus utama itu dalam tim medis ya? Benar. Jadi ya kapannya ya kita sudah siap timnya. Ya, coba kan kita berkoordinasi dengan pemerintah. Kita sih berharap dalam waktu beberapa hari ke depan kita bisa berangkat. Nah ya Pak, kalau misalkan yang berangkat sendiri tim relawannya tersebut dari Mercy atau ada kolaborasi dari yang lain? Ya kami dari Mercy aja banyak dokter-dokternya, tapi kami juga membuka kesempatan buat para sukarelawan tadi sudah kita katakan hingga saat ini sudah hampir 1.000 orang yang mendaftar. Luar biasa semangatnya kan. Jadi idealnya kalau dari satu tim berganti ke tim yang selanjutnya berapa lama jaga di sana? Ya, kalau dia dokter ya, kalau kita operasi itu 2 minggu itu sudah letih. Dan nggak boleh lebih lama lagi, nanti bisa sakit, mesti ganti. Untuk open donasi sendiri Pak, Kami membukanya ya. Lalu dari tim publik, bukan tim, dari orang-orang publik figur sendiri ada nggak sih Pak yang sudah memberikan donasinya secara terbuka? Kita belum cek ya. Belum terpantau.